berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Artikel yang akan saya buat untuk mata kuliah Pergerakan Nasional Indonesia berjudul Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Bangsa, Warisan Pemikiran Muhammad Hatta bagi Indonesia Modern. Ketika kita bicara mengenai demokrasi, seringkali yang terlintas di kepala kita adalah pemilu, hak pilih, dan juga suara mayoritas. Tetapi bagi Bung Hatta, seorang proklamator, negarawan, dan pemikir besar bangsa, demokrasi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Demokrasi, atau dalam istilah yang lebih menyentuh akar budaya bangsa, kedaulatan rakyat, bukan sekedar sistem politik. Ia adalah napas dari sebuah bangsa yang ingin merdeka, adil, dan manusiawi. Nah, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Sejak muda, Muhammad Hatta sudah aktif dalam pergerakan nasional. Ketika menempuh pendidikan ekonomi di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi dan pemikiran. Nah, setelah kembali ke tanah air, beliau menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan melawan penjajahan. Bersama Soekarno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam karir politiknya, beliau dikenal sebagai pemikir demokrasi dan juga ekonomi kerakyatan, serta penentang keras sistem otoriter dan kapitalisme yang menindas. Bung Hatta juga dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan intelektual. Beliau meninggal pada 14 Maret 1980 dan dikenal sebagai salah satu pendiri bangsa yang paling dihormati. Bung Hatta adalah seorang pemikir besar, seorang visioner. Beliau bukan hanya bapak koperasi, beliau juga adalah bapak kedaulatan rakyat. Pemikirannya mengenai demokrasi, mengenai keadilan sosial, dan juga mengenai ekonomi kerakyatan, semuanya adalah fondasi bangsa yang tidak akan lekang oleh waktu. Saya pribadi memilih topik ini bukan hanya karena Bung Hatta adalah sosok atau tokoh yang penting dalam sejarah, tetapi karena pemikirannya yang masih hidup dan harus terus kita hidupkan. Karena di zaman sekarang, di tengah kondisi sosial politik kita yang semakin kompleks, suara rakyat seringkali terasa tenggelam dan juga sulit untuk didengar. Pemilu memang berjalan, tetapi apakah demokrasi kita ini sungguh berpihak pada rakyat? Apakah sistem ekonomi kita sudah adil dan juga merata? Ataukah hanya menguntungkan para elit dan juga pemangku jabatan saja? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu, saya merasa kita perlu kembali menengok kembali ke pemikiran Bung Hatta. Karena beliau tidak hanya berbicara mengenai apa itu kedaulatan rakyat, tetapi juga bagaimana cara mewujudkannya secara politik maupun ekonomi. Nah, dalam artikel yang akan saya tulis ini, saya akan membahas mengenai pemikiran Bung Hatta melalui 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, apa itu konsep kedaulatan rakyat menurut Bung Hatta dan bagaimana ia menafsirkannya dalam konteks Indonesia. Kedua, bagaimana relevansi pemikiran Bung Hatta khususnya soal demokrasi dan juga ekonomi kerakyatan dalam konteks modern atau konteks zaman sekarang. Ketiga, bagaimana pemikiran Bung Hatta mengenai kedaulatan ekonomi lewat koperasi dan juga ekonomi kerakyatan bisa menjadi solusi alternatif di tengah ketimpangan hari ini. Nah, ketiga bab ini akan menjadi jalan untuk memahami bahwa bagi Hatta, kedaulatan rakyat bukanlah teori, ia adalah perjuangan. Untuk outline artikel ini sendiri, nantinya artikel ini akan membahas mengenai pemikiran Muhammad Hatta mengenai kedaulatan rakyat sebagai fondasi penting dalam membangun bangsa Indonesia modern. Dimulai dari pendahuluannya, yang menjelaskan secara singkat konsep kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, artikel ini juga akan menyoroti peran sentral Bung Hatta sebagai proklamator dan bapak demokrasi Indonesia. Selain itu dijelaskan pula mengenai pemikiran Muhammad Hatta yang tetap relevan dalam konteks sosial politik dan juga ekonomi Indonesia di masa kini. Bagian pertama artikel ini akan membahas secara khusus mengenai konsep kedaulatan rakyat menurut Bung Hatta. Di dalamnya dijabarkan bagaimana Muhammad Hatta memaknai kedaulatan rakyat tidak hanya dari aspek politik, melainkan juga dari sisi ekonomi dan juga sosial.
Pemikiran Hatta banyak terinspirasi dari nilai-nilai demokrasi dan juga sosialisme, tetapi beliau mengembangkannya dalam konteks budaya dan juga masyarakat Indonesia. Bagi beliau, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tidak akan menghasilkan keadilan sosial yang sejati. Oleh karena itu, dalam pandangan Hatta, demokrasi dan juga kemandirian bangsa harus berjalan seiringan, saling melengkapi satu sama lain. Untuk bagian keduanya, nantinya saya akan mengulas bagaimana konsep tersebut diimplementasikan Muhammad Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta tidak hanya menjadi pemikir, tetapi juga pelaku sejarah yang aktif dalam membangun kesadaran politik rakyat Indonesia melalui organisasi, tulisan, diplomasi. Dalam strategi perjuangannya, beliau menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama yang harus diberdayakan. Beliau juga turut serta merumuskan dasar negara yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian menjadi landasan sistem kenegaraan di Indonesia. Untuk bagian ketiga sendiri, akan mengangkat gagasan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Bung Hatta menekankan pentingnya kooperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai sistem yang menolak individualisme dan dominasi kapital. Nah, melalui kooperasi ini rakyat nantinya diajak untuk mandiri dan saling bekerja sama, bukan saling bersaing. Nah, artikel ini juga akan menyinggung tantangan dan peluang penerapan ekonomi kerakyatan di tengah arus globalisasi dan juga digitalisasi yang cenderung memperkuat sistem kapitalistik. Untuk bagian keempatnya, nantinya akan terfokus pada evaluasi praktik kedaulatan rakyat di Indonesia saat ini. Artikel ini akan mengulas berbagai tantangan yang dihadapi seperti ketimpangan sosial, oligarki, serta krisis partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Meskipun begitu, artikel ini juga akan menawarkan solusi dan juga langkah-langkah untuk memperkuat kembali kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik, reformasi kebijakan ekonomi, dan juga penguatan peran masyarakat sipil. Untuk penutupnya, artikel ini akan menegaskan bahwa pemikiran Muhammad Hatta tentang kedaulatan rakyat merupakan warisan penting yang harus dihidupkan kembali. Beliau bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga sumber inspirasi dan juga arah moral untuk pembangunan bangsa ke depannya. Menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan juga solidaritas rakyat adalah bentuk penghormatan kita terhadap warisan intelektual dan juga perjuangan Bung Hatta. Bung Hatta mengkritik tajam konsep kedaulatan rakyat ala Barat, terutama yang dipengaruhi oleh Rousseau. Menurut beliau, konsep Barat terlalu menekankan hak politik individual, tapi melupakan dimensi sosial dan ekonomi. Nah, Bung Hatta menolak individualisme. Demokrasi, katanya, tidak cukup hanya di bilik suara. Demokrasi juga harus hadir di dalam meja makan rakyat. Demokrasi politik saja tidak lantas bisa dikatakan telah melaksanakan persamaan dan persaudaraan, tulisnya. Nah, maka harus ada demokrasi ekonomi. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Karena bagaimana mungkin rakyat berdaulat jika kebutuhan hidupnya masih dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, Hatta tidak angkat senjata. Ia membangun kesadaran melalui tulisan, pidato, dan organisasi. Ia mendidik rakyat untuk berpikir kritis dan mengenali hak-haknya. Dalam jalur diplomasi pun, ia selalu mengedepankan posisi rakyat sebagai pusat pertimbangan. Bung Hatta juga turut menyusun dasar negara, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan keadilan sosial. Prinsip kedaulatan rakyat melekat di sana, bukan sekedar konstitusional, tapi juga filosofis. Bung Hatta tahu bahwa tanpa kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik pun rapuh. Maka ia mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai inti. Nah, baginya koperasi bukan hanya urusan jual beli, tetapi cara rakyat mengorganisasi hidupnya secara adil, mandiri, dan saling membantu. Ini adalah cara rakyat menyatakan kedaulatan atas penghidupan mereka sendiri. Namun di masa kini, gagasan ini sering kali terpinggirkan. Sistem ekonomi kita cenderung mengikuti arus pasar bebas yang tidak selalu berpihak pada rakyat kecil. Padahal dalam koperasi sendiri ada nilai solidaritas, demokrasi ekonomi, dan juga keadilan sosial. 3 hal yang sangat Bung Hatta perjuangkan.
Nah, di era modern, demokrasi kita dihadapkan pada tantangan baru. Globalisasi, digitalisasi, oligarki, bahkan apatisme rakyat. Tapi justru karena itulah warisan pemikiran Bung Hatta ini makin relevan. Prinsip-prinsip yang ia tanamkan, keadilan, kolektivisme, dan juga partisipasi aktif rakyat harus kembali dijadikan arah tujuan. Kita harus berani mengkritisi sistem yang hanya demokratis secara prosedural, tapi tidak secara substansial. Kita juga harus berani bertanya, apakah rakyat sungguh berdaulat dalam ekonomi? Apakah suara mereka benar-benar mempengaruhi arah bangsa? Bung Hatta adalah bapak kedaulatan rakyat. Bukan hanya karena ia mengagungkan istilah itu, tapi karena ia memberikan fondasi filosofis, moral, dan praktis untuk mewujudkannya. Pemikirannya adalah warisan yang tak ternilai, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalankan. Karena kedaulatan rakyat bukan sekedar slogan, ia adalah janji kemerdekaan, jiwa konstitusi, dan arah pembangunan bangsa. Indonesia merdeka bukan untuk kaum elit, tetapi untuk seluruh rakyat, kata Hatta. Nah, hari ini tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat itu dengan membangun demokrasi yang berakar, adil, dan berpihak. Karena hanya dengan kedaulatan rakyat yang sejati, Indonesia bisa menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, lahir, dan batin.